Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Free English Course channel with me Bella. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Follow juga Instagram kami @englishcourse.free dan juga fanpage Facebook kami @englishcourse.free. Well class, in this occasion, Mrs. Bella akan menjelaskan materi lanjutan chapter 3 atau bab 3. Temanya masih sama, yaitu what time is it? Jam berapa sekarang? Atau di sini berarti kita akan membahas tentang waktu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cardinal numbers and ordinal numbers serta penggunaannya. Kapan kita menggunakan cardinal, kapan kita menggunakan ordinal numbers. Nah, kali ini kita akan membahas how to tell the date, how to tell the day, and how to tell the month. Artinya, kita akan membahas tentang tanggal, hari, dan bulan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Nah, kelas, sebelum kita lanjutkan penjelasannya, silakan kalian simak dan kalian siapkan alat tulis kalian, buku dan juga ballpointnya. Oke, let's check it out. Oke kelas, how to say the date in English? Bagaimana cara untuk menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris? Nah, you have to remember, kamu harus ingat bahwa untuk menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris kita menggunakan ordinal numbers, bukan cardinal numbers. Apa itu ordinal numbers? Yaitu first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Nah, untuk tanggal 21 kita kembali menggunakan first, jadi bukan 21, melainkan tanggal 21 kita sebut dengan 21st. Kemudian untuk tanggal 22 kita tidak juga menggunakan 22, melainkan 22nd. Next, 23rd. Jadi bukan 23 ya untuk menyebutkan tanggal 23. Kemudian 24 kita bisa sebutkan sebagai 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 13th, and 31st untuk tanggal 31. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat, di sini Miss Bella sudah memberikan tanda dengan warna pink ya untuk tanggal-tanggal yang spesial atau berbeda dengan biasanya. Ya, disinilah yang membedakan antara ordinal dan cardinal numbers. Jadi silakan kalian buat catatan yang juga diberi tanda seperti ini agar kalian tidak keliru ketika kalian menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, kelas, selain itu, you have to remember that for dates in spoken English, we always use an ordinal number for the day. Ya, jadi untuk harinya selalu menggunakan ordinal numbers. We say 4th of July, bukan 4th of July. Itu contohnya ya. Jadi sekali lagi ingat kita menggunakan ordinal numbers dalam menggunakan atau menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris? Nah, kamu harus ingat bahwa dalam bahasa Inggris itu ada beberapa style atau gaya, yaitu American style dan juga British style. Kalau American itu berarti gaya Amerika, kalau British itu adalah Inggris. Di sini Mrs. Bella akan menjelaskan perbedaannya. Ya, silakan disimak dan dicatat dengan baik. American style penulisan tanggalnya menggunakan format month, date, year, atau bulan dulu, tanggal, baru tahun. Nah, jika ingin menyebutkan hari, maka diletakkan di depan sebelum month atau sebelum bulan. Contohnya, August 18, 2020 atau 2020. Nah, di sini ya, sekalian bisa tuliskan contoh penulisan tanggal American style. Kemudian ada contoh yang kedua,
18,2020 atau 2020. Nah, di sini AUG ini adalah singkatan dari August atau Agustus dalam bahasa Inggris. Ya, bisa juga kalian tulis dengan cara yang ketiga, yaitu AUG, ya, August singkatan dari AUG, ya, AUG. Kemudian 18th ada TH-nya di atas, itu tanda ordinal numbers, 2020. Nah, kalau kalian mau pakai hari, kalian bisa lihat contoh keempat, 5, atau ke-6. Silakan kalian simak baik-baik cara menggunakannya, kemudian kalian coba praktekkan hari ini, tanggal sekarang, dan tahun sekarang. Ada catatan yang harus kalian ingat, yaitu meski penggunaan angka ordinal tidak masalah di penanggalan American style, ya, jadi dalam gaya Amerika itu tidak terlalu masalah mau pakai ordinal atau cardinal number, seperti tadi contoh kedua dan ketiga, ada yang pakai TH, ada yang tidak. Nah, itu kan berarti tidak masalah ya ordinal numbers atau cardinal numbers. Tapi para native speakers atau pembicara asli dari Amerika jarang menggunakannya. Jadi, kalau kalian mau berkomunikasi dengan American Styles, ya, akan lebih baik apabila kalian menggunakan angka nominal dalam penulisan tanggal. Jadi ini berbicara style atau gaya, ya. Nanti kalian bebas mau menentukan kalian mau pakai American Style atau mau pakai British Style. Next, Miss Bella akan menjelaskan tentang British Style atau gaya Inggris. Nah, sebagai root dari semua aksen Inggris yang ada di dunia, penulisan tanggal dalam British Style jauh lebih banyak variasinya dan lebih klasik juga. Root itu apa? Akar. Jadi, aksen bahasa Inggris dengan aksen Inggris ini atau gaya British Style ini adalah akar dari semua aksen di dunia. Maka penulisannya pun akan beragam. Silakan disimak ya. Nah, kalau urutan British Style itu penggunaannya adalah date, month, and year, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Sama seperti di Indonesia ya, kita menyebutkan tanggal dulu, bulan dulu, baru tahun. Nah, jika ingin menambah hari, maka tinggal menambahkannya di depan tanggal. Jadi sama persis seperti Indonesia. Penanggalan British Style juga jarang memakai koma, jadi langsung aja. Nah, misalnya di sini ada 4 contoh ya. Yang pertama, 18 Agustus 2020. Ini kan sama, cuma bedanya adalah cara penulisan Agustus antara Indonesia dengan bahasa Inggris. Ini sangat mudah untuk kalian ingat. Nah, di contoh kedua, di sini ada penulisan 18, ada TH di atasnya, itu menunjukkan bahwa ordinal numbers ya. 18 atau 18th August 2020. 18 Agustus 2020. Nah, ada contoh yang ketiga, penggunaannya the 18th of August 2020. Jadi kalau ada the depannya, maka setelah tanggal menggunakan of. Contoh yang keempat yaitu menggunakan hari sebelum tanggal, bulan, dan tahun, yaitu harinya Tuesday, the 18th of August 2020. Nah, dari contoh di atas, kamu mungkin memperhatikan penggunaan the dan of dalam beberapa contoh. Ya, kalender British Style sama-sama menerima penggunaan angka ordinal dan nominal. Tapi kalian harus ingat bahwa penggunaan angka ordinal dianggap jauh lebih sopan dan lebih formal. Nah, jadi sekali lagi, kalian mau pakai cardinal atau ordinal number sebetulnya nggak masalah. Cuma lebih formal atau lebih sopan kalau kalian pakai ordinal numbers. Dan sekali lagi, kalian bebas memilih untuk menggunakan American Style atau British Style, ya. Next, how to read years. Bagaimana cara membaca tahun dalam bahasa Inggris? Nah, kalau kita sebutkan 2013, kalian bisa membagi menjadi dua angka ya, 2 angka pertama dan 2 angka terakhir. Cara membacanya macam-macam. Kalian bisa lihat nih, contoh nomor 1. Kalian bisa baca 2013 atau 2013 ya. Kalian juga bisa sebutkan dengan cara kedua, yaitu 2013. Jadi ada kata N-nya, sama itu juga betul. Cara yang ketiga, 2013, yaitu dibagi 2. Tadi angka 20-nya, kemudian angka 13-nya. Sama-sama juga betul. Contoh yang kedua, 1997. Maka kalian tidak perlu membacanya panjang-panjang, misalnya
1000, bla 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 gitu ya, tidak perlu. Tapi kalian cukup menyebutkan dua angka pertama dan dua angka terakhir, yaitu 19, yaitu 1997, 1997 ya. Jadi 1997. Nah, kalian coba nanti latihan di rumah untuk menyebutkan tahun kelahiran kalian dan tahun kelahiran orang tua kalian ya. Selanjutnya, we will learn about days of the week atau hari-hari dalam seminggu. Nah, kalian tentu masih ingat atau pernah mendengar lagu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, kalian boleh menghafal dengan cara seperti itu ya. Sunday yaitu minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, D-nya di silent ya, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, and Saturday, yaitu Sabtu. Nah, kalian juga harus ingat bahwa days of the week always start with a capital letter. Jadi kalau kalian menuliskan hari dalam bahasa Inggris, jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital. Jangan seperti contoh yang Miss Bella kasih tanda merah atau tanda silang ya. Jadi ingat harus selalu menggunakan huruf kapital. For your information, buat tambahan informasi kalian juga bahwa Saturday plus Sunday atau Sabtu dan Minggu dalam bahasa Inggris biasa juga disebut sebagai weekend. Jadi kalian bisa sebutkan I go to the zoo on the weekend. Saya pergi ke kebun binatang di akhir pekan, yaitu antara Sabtu atau Minggu. Next, let's learn about months of the year. Jadi ada bulan dalam setahun. Ada January, February, March, April, May, June, July, August. Atau Agustus ini dibacanya jadi August. September, October, November, December. Nah, sama dalam menuliskan tahun dalam bahasa Inggris, you have to use capital letter. Kalian juga harus menggunakan huruf kapital ya di awal menuliskan bulan. Selanjutnya akan lebih optimal kalau kita tidak hanya mengetahui itu sebagai informasi atau pengetahuan saja, tapi kita juga bisa menggunakan tanggal, bulan, dan juga tahun dalam percakapan sehari-hari. Di sini Miss Bella punya contoh. Pertanyaannya adalah, when is your birthday? Kapan tanggal lahirmu atau kapan ulang tahunmu? Nah, jawabannya adalah my birthday is in January. Ya, tanggal kelahiranku atau ulang tahunku adalah di bulan Januari. Tepatnya, kalian bisa sebutkan, it is on the 29th of January. Ya, jadi tepatnya tanggal 29 di bulan Januari. Nanti kalian coba buat kalimat seperti ini ya. Tanyakan ke orang tua atau orang rumah kalian. Jadi kalian tanya, when is your birthday? Orang tua atau kakak kalian tinggal menjawab seperti format yang Miss contohkan ini. Bulan apa, tepatnya tanggal berapa. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian sebagai latihan pribadi di rumah masing-masing. Next class, this is National Days in Indonesia atau Hari Nasional, peringatan nasional di Indonesia. Ada banyak sekali. Ada Kartini Day, Earth Day, Labor Day, National Education Day, dan lain sebagainya. Silakan kalian catat untuk kalian ingat dan nanti kita akan latihan untuk membuat dialog singkat terkait dengan National Days in Indonesia. Dari bagian yang sebelumnya Miss berikan, yaitu tentang peringatan Hari Nasional di Indonesia, kita akan belajar membuat dialog singkat, yaitu misalnya, when do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan atau kita memperingati Hari Kartini? Maka lawan bicara kita atau si B akan menjawab,
Kartini Day is in April. It is on the 21st of April. Jadi nanti akan Miss berikan soal latihan seperti ini. Kalian silakan menjawabnya dengan cara seperti ini juga, dengan melihat tabel yang sudah Miss berikan di sebelumnya. Jadi jangan lupa dicatat tabel tentang National Days in Indonesia atau Hari Nasional di Indonesia. Terkait dengan hari, kalian bisa belajar untuk membuat kalimat. Misalnya, I like Sunday very much. Saya sangat menyukai hari Minggu. I go out with my family. Saya pergi keluar dengan keluarga saya. What is your favorite day? Apa hari favoritmu? Nah, kalian bisa pilih ya. Kalian bisa pilih I like Sunday atau I like Friday. Ya, kenapa? Kalian jelaskan. Jadi ini hanya untuk latihan saja ya, supaya kalian lebih terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar before and after, sebelum dan sesudah, tapi bukan secara fisik ya, seperti yang banyak kita temui di Google. Yang akan kita pelajari adalah before and after dalam hari. Nah, di sini ada beberapa dialog ya, kalian coba baca. Today is Friday, hari ini adalah hari Jumat. Tomorrow is Saturday. Jadi kalau hari ini Jumat, maka tomorrow atau besok adalah Saturday atau Sabtu. Yesterday was Thursday. Jadi kemarin adalah hari Kamis. Nah, di sini ingat kalau untuk menghadapi hari yang akan datang, kalian gunakannya is. Tapi kalau untuk menanyakan atau menyatakan hari yang sudah terlalu atau berlalu, kalian gunakan was ya. Ini menunjukkan kata yang akan datang atau yang sudah lampau. Saturday is after Friday. Hari Sabtu adalah setelah hari Jumat. Next, after Monday is Tuesday. Setelah Senin adalah Selasa. Wednesday is before Thursday. Nah, di sini ada juga before and after. Ya, before Thursday is Monday. Sebelum hari Selasa adalah hari Senin. Terakhir, today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Tomorrow is Tuesday. Besok adalah Selasa. Yesterday was Sunday. Kemarin adalah hari Minggu. Sekali lagi, kalian belajar untuk menyatakan before, hari sebelumnya, and after atau hari setelahnya. Terakhir, bagaimana cara untuk menanyakan beberapa hari atau hari-hari dalam bahasa Inggris? Di sini ada list pertanyaan yang bisa kalian coba. Untuk pertanyaan atau menanyakan hari apa hari ini, kalian bisa bertanya dengan cara what's the date today? Kalian jawab, it is tanggal berapa hari ini. Kemudian, what day is today? Hari apa ini? Ya, yang ketiga, when is Women's Day? Kapan hari perempuan nasional atau hari perempuan dunia misalnya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, when is Children's Day? Kapan hari anak misalnya ya. When is Teacher's Day? Kapan hari guru? When is your birthday? Kapan ulang tahun atau hari kelahiranmu. Jadi kalian bisa gunakan when untuk menanyakan tentang hari atau tanggal. Oke kelas, that's all for today. Thank you for your attention. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Mrs. Bella jelaskan. And thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.